Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Wayani Wijayanti. Saya adalah penilik dari Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana memanfaatkan komunitas belajar untuk mengembangkan kompetensi guru dalam optimalisasi perencanaan berbasis data pada satuan PAUD di Kota Prabu Muli. Berdasarkan data adopsi rapor pendidikan tingkat satuan PAUD di Kota Prabu Muli tertanggal 25 Agustus 2023 yang masih berada di zona merah. Dari 112 lembaga PAUD yang ada di Kota Prabu Muli yang sudah memiliki belajar ID berjumlah 112 lembaga, kemudian yang sudah melakukan aktivasi untuk ID belajar sejumlah 110 lembaga, sedangkan yang sudah melakukan unduh lembar PBD dan login di rapor pendidikan baru berjumlah 55 lembaga. Ini berarti baru separuh dari total keseluruhan dari lembaga PAUD di Kota Prabu Muli yang sudah melakukan login dan unduh lembar PBD di laman rapor pendidikan. Dari data yang sudah tersaji, sebagai seorang penilik, saya memiliki tanggung jawab untuk dapat mencari solusi bagaimana menggerakkan lembaga PAUD di Kota Prabu Muli untuk mulai mengakses di laman rapor pendidikan lembaga masing-masing dan memastikan setiap lembaga sudah aktif akun ID belajarnya. Hal yang saya lakukan untuk pertama kali yaitu saya mengumpulkan seluruh ketua-ketua PKG yang berada di Kota Prabu Muli. Dalam hal ini Kota Prabu Muli sendiri sudah memiliki 4 PKG di tiap-tiap kecamatan. Saya berusaha untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya lembaga untuk memahami tujuan dari rapor pendidikan. Utamanya adalah pengisian lembar PBD. Kemudian kami bersama-sama mengatur jadwal pertemuan untuk tiap-tiap PKG. Pada kali ini saya berkolaborasi dengan salah seorang kepala sekolah TK yang sudah melakukan pengimasan praktik baik di pengisian perencanaan berbasis data atau PBD, yaitu Ibu Novi Trianti dari TK 1 Atap 60 Kota Prabu Muli. Sebelum berlangsungnya kegiatan, saya meminta ketua-ketua PKG untuk bisa memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kendala dalam hal login ke dashboard rapor pendidikan. Kenapa hal ini sangat penting untuk dilakukan dan dipastikan? Karena saya mengejar efektivitas dari pertemuan. Dan ketika ada lembaga yang masih ada kendala login, saya akan langsung berkoordinasi dengan co-captain di Kota Prabu Muli untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagian besar masalah yang timbul adalah lembaga lupa password. Harapan saya ketika sudah dilakukan pertemuan, maka setiap lembaga bisa langsung praktek pengisian lembar PBD-nya untuk kemudian melakukan uploading lembar PBD ke PAUDpedia dengan dipadu langsung oleh narasumber. Setelah dilakukannya kegiatan pengisian lembar PBD di setiap PKG dan setiap lembaga yang mengalami kendala terkait dengan akun ID belajar sudah bisa teratasi, didapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu capaian rapor pendidikan tingkat PAUD untuk Kota Prabu Muli dari total 112 lembaga, 109 lembaga yang sudah melakukan aktivasi ID belajar, sedangkan untuk melakukan login dan unduh lembar PBD sudah mencapai 83 lembaga berdasarkan data per 1 Oktober 2023. Kini sosok pengawas ataupun penilik sekolah didorong untuk menjadi pendamping, coach, ataupun teman belajar bagi kepala sekolah. Harapannya jika sebagai teman, pendamping, dan tempat diskusi, ini dapat menghapus sekat hierarkis yang selama ini dapat menjadi faktor penghambat terjadinya kolaborasi antara kepala sekolah dan pengawas ataupun penilik sekolah. Maka kolaborasi yang bermakna dapat menjadi budaya untuk ekosistem belajar kita seperti dikemukakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani tentang Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2020. Penilik memiliki peran penting sebagai pendamping kepala sekolah dalam memimpin transformasi pendidikan di sekolah. Dalam era yang terus berkembang dan kompleks ini, kepala sekolah membutuhkan dukungan dan bantuan dari penilik untuk menghadapi tantangan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam pendidikan.
Selain itu, penilik sebagai pendamping juga dapat berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya. Komunitas belajar memiliki peranan yang sangat penting sebagai wadah untuk belajar, diskusi secara kolaboratif, sehingga bisa meminimalisir ketimpangan yang terjadi di antara para tenaga pendidik. Sebagai seorang penilik, saya adalah pendamping bagi kepala sekolah, terutama di lembaga yang menjadi binaan saya. Saya berusaha untuk dapat selalu mendampingi kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai seorang pendamping harus bisa menjadi motor penggerak untuk berjalannya aktivitas satuan didik di bawah binaan kita. Dengan menggunakan pendekatan direktif dan kolaboratif, saya bisa memaksimalkan peran saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Triyanti, SPD, Kepala TK 1 Atap SDN 60 Kota Prabu Muli. Saya merupakan fasilitator praktik baik yang menyampaikan tentang cara pengisian lembar perencanaan berbasis data. Di sini saya dibantu oleh Ibu Weni Wijayanti sebagai penilai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli. Beliau telah memberikan ruang untuk saya, bagaimana cara saya menyampaikan praktik baik saya tentang pengisian lembar perencanaan berbasis data ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah, Bu Eni sebagai penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli telah menghubungi sekolah-sekolah yang berada dalam binaan beliau. Mereka berkumpul di komunitas belajar dan akhirnya saya bisa menyampaikan praktik baik saya tentang cara mengisi lembar perencanaan berbasis data. Terima kasih kepada Ibu Weni yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk menyampaikan praktik baik saya. Semoga apa yang saya sampaikan ke Kepala TK dan Kepala KB dan guru-guru agar dapat diterima dan dapat melaksanakan pengisian lembar perencanaan berbasis data. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sharing pengalaman yang sudah saya lakukan sebagai seorang penilik yang berfungsi sebagai pendamping bagi kepala sekolah. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu mau bergerak dan menggerakkan dengan tujuan memajukan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.